sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, Gus Miftah tak kenal batas. Gus Samsudin disebut dukun, sang istri seperti dijambak-jambak. Cuma bedanya pakai jilbab, Mbak. Jadi nggak nampak di jambak-jambak. Ya, tapi sudah dikonfirmasi nih, Mbak, sama pendukungnya Gus Miftah. Katanya itu cuma gurauan. Saya mau loh, Mbak, kalau yang ngomong ini pendukungnya itu kan gurauan ya. Saya mau gitu-gituin ya. Mau nyontoh Gus Miftah, gitu-gituin ini yang ngomong ini. Iya. Yang katanya penggemarnya Gus Miftah, katanya itu gurauan loh, Mas. Saya gituin ke kamu. Saya unyel-unyel. Ya, biar dirasakannya. Kayak mana itu pening itu kalau digitukan, bukan nggak pening. Tambah lagi istri itu kan kalau pergi itu kan kalau bisa rusak sedikit dibetul jilbab. Ini kan malu dia rusak jilbabnya itu. Iya, makanya itu sebab itu gini ya, Mbak ya. Saya ngambil tema tak kenal batas. Saya setuju kalau setiap penceramah, ustadz ya dan lain-lain ya, berceramah itu supaya tidak tegang adalah guyonan, lelucon. Itu ya, Mbak. Asal jangan menyakiti, membuli orang tertentu atau menyakiti orang lain. Tapi yang saya lihat dari Gus Miftah ini kok keterlaluan atau kelewatan batas gitu. Apakah dia tidak pernah ditegur gitu? Gitu, Mbak. Gimana menurut Mbak? Ya, mungkin bisa jadi tidak ada yang menegur ya. Mungkin hanya kita-kita saja yang selalu menegur atau mengopininya. Karena begini ya, tujuan kita adalah untuk kebaikan beliau dan untuk masyarakat yang lain gitu ya, agar supaya tidak mencontoh gitu ya. Banyak seperti ustadz-ustadz yang lain, seperti Ustadz Maulana, mereka pun selalu membawakan aksi-aksi canda-candanya seperti itu ya. Tapi dia tidak pernah membawa atau menyinggung seseorang gitu, menyakiti hati seseorang seperti itu ya. Ya benar. Mereka gini, Mbak Lo, ulama-ulama lain kalau bertausiah itu memang ada di guyonannya. Guyonan itu dia tidak pernah menyinggung pihak mana. Kenapa dibuat guyonan waktunya sedikit supaya apa? Jamaah tadi biar seger balik, tidak jenuh, tidak ngantuk. Cuman dia guyonan itu ada batas. Jangan menyinggung pihak lain atau menyakiti yang lain lah. Buat si Polan, si ini gitu. Jangan ada unsur dendam dengan menyindir atau menembakkan ke orang. Jangan. Yang penting biar segar balik jamaah tadi, semangat lagi mendengarkan tausiah. Itu dia. Harus ada batasannya. Bukan sembarang guyonan kalau seorang ulama ini harus sedang ceramah. Yang belo. Jangan usah tomat saja. Dia pernah berucap juga. Saya sengaja saya alihkan agak ke lelucon supaya jemaah saya itu bisa masuk dan tidak jenuh. Kalau saya fokus saja katanya, diam begini yang ada ngantuk, apa yang saya bilang itu tidak masuk, kata Ustaz Somad. Jadi ini ada satu hal lagi ya yang apa itu Melo? Apa Melo? Jelaskan Melo. Tenang dulu Mas Amir. Ini ada perlu saya juga saya jelaskan kepada Gus Miftah ya. Nah, saya perhatikan itulah. Kalau setiap dia ceramah selalu memberikan uang di sekeliling mereka 100.000, 100.000. Setiap kali apa perkataannya apa yang disuruh dia. Nah, ini kan kalau menurut saya ya itu tidak cocok. Tapi entahlah kalau menurut orang lain. Betul. Loh kan Gus Miftah kaya raya loh, Mbak. Ya kaya raya boleh. Kita memberi uang boleh, ya. Tapi janganlah kita kalau bisa sedang ceramah begitu ya. Sehingga kan kalau kita memberikan uang, mereka ini sudah fokus ke uang. Betul. Nah, orang yang memperhatikan diberi uang tadi, wah enak kali Gus Miftah memberikan uang, kalau bisa aku yang diberi kepada yang di depan-depannya seperti itu. Nah, jadi mereka kan hilang fokus untuk pendengaran ceramahnya. Ya. Nah, intinya jatuhnya Melo, dia tuh berarti ria. Menunjukkan dia tuh banyak harta. Seperti di Melo depan umum dia membagi-bagi.
Kiai-kiai lain ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Tidak pernah saya lihat begitu. Makanya saya perhatikan setiap kali ceramah-ceramah apa yang dekat itu lah. Nah, kamu lagi 100.000 katanya. Guyonan juga, Mbak. Kayak guyonan juga. Iya, guyonan. 3 lagi kan hilang. Kalau udah ceramah kita fokusnya larinya ke materi, larinya ke uang. Apalagi yang mau didengar? Yang masukkan dari untuk kebaikan-kebaikan. Nah, tentang akhlak, tentang apa. Nah, itu seharusnya diutarakan. Biar supaya masyarakat Indonesia ini menjadi orang yang baik. Menjadi jujur. Seperti itu. Jadi pemimpin yang jujur. Jadi kita bilang aparat yang jujur. Nah, negara kita ini kan jadi aman. Seperti itu seharusnya. Karena jadi jatuhnya gini Belo, kalau dia setiap ngasih duit, asal dia datang suatu tempat, datang bukan karena ilmu, karena dapat duit. Iya, jadi itu dia. Jadi faktornya. Bukan karena ilmu. Kalau duitnya itu mungkin dia sambil guyonan sama. Kemudian yang pernah saya lihat itu pas dia lagi disanjung. Ya. Disanjung sih, kemudian memberikan uang gitu. Kasih bonus lah yang nyanjung gitu sih. Iya, seharusnya kan jatuhnya kayak lelucon juga. Ya sama juga dia itu. Seharusnya itu tidak baik seperti itu. Boleh kita bersedekah. Kalau bisa kita bagaimana ya, tidak terlihat oleh seseorang gitu. Kalau dia berarti dia menunjukkan dirinya itu banyak duit. Sedekah sih. Ya sedekah itu kan ini untuk apa ya, sesuatu hal yang sifatnya sanjung. Iya, tapi kan dalam hati dia sedekah, dia kan berarti untuk yang ditujukan untuk orang yang tidak mampu. Iya, sama dia itu makanya dia rela duit mengasih yang nyanjung itu kan dianggap dia itu sedekah dia, walaupun seharusnya yang sedekah itu sama yang betul-betul membutuhkan, tapi dia membeli itu kan ibarat sama dia sedekah karena dia banyak harta, seperti pamer. Apalagi itu di depan kamera. Betul. Begitu ya. Kalau bisa, kalau orang benar-benar yang tahu tentang akhlak ini ya, mereka itu bersedekah. Bahkan apalagi menyumbang itu tidak menyebutkan namanya, walaupun nilainya besar gitu ya. Ini kadang orang menyumbang sudahlah nilainya sedikit, menyebutkan nama. Nah, itulah sebenarnya yang perlu diperbaiki. Ya, betul. Itu. Apalagi kita memberi uang di depan kamera gitu ya. Nah, itu kan sama dengan kita bagaimana ya, membuat ria seperti itu. Jadi ini terkait dengan perilaku daripada Gus Miftah yang mungkin banyak ya yang terlihat, walaupun tidak semuanya ya Mbak Elo ya, yang Mbak Elo tentang gitu ya. Karena perbuatan-perbuatan itu mungkin kalau dicontoh sama masyarakat ataupun sesama profesi, ya jatuhnya nggak baik juga ya. Bagaimana ustadz yang di pinggir-pinggir kampung Mbak Elo ya, yang mungkin diberikan sejumlah uang yang tidak seberapa, sementara dia ngasih, ya bayangkannya 100.000. Yang di kampung Mbak Elo 100.000 itu Mbak Elo, kadang pun untuk berapa kali pertemuan. Itu makanya kita harus melihat juga yang di pelosok itu bagaimana. Itu sih Mbak Elo. Karena begini Mbak Elo, seumur hidup saya lihat setiap ada ulama itu, apalagi ulama besar terkenal, dia datang memberikan tausiah, tidak pernah ada yang nyanjung tuh membeli uang ini. Makan dia anggotanya itu membeli apa? Surat lebaran kultum, isi tema yang mau dibahas. Oke, Mbak Elo, ini terkait dengan kelewat batas, Mbak Elo. Ya walaupun tadi kita sempat panjang lebar juga terkait dengan uang ya. Tapi di sini kita perilaku sih Mbak Elo, perilaku yang mungkin menyinggung ya, karena melibatkan fisik dan harga diri. Kalau Gus Samsudin beberapa waktu lalu disebut dukun, jatuhnya ke harga diri. Yang kemudian merasa direndahkan. Kita sebagai pengikutnya ya, penonton Gus Samsudin yang dimana kita mendengar kebaikan setiap beliau itu konten gitu. Tapi itu seolah-olah menjadi apa ya, keburukan gitu. Dia buat konten itu kan memang kadang ada pertarungan, ada sandiwara drama, itu kan hanya edukasi. Sementara edukasi di dalamnya pun ada gitu. Nah disitulah kita merasa tidak terima. Betul. Kan gitu. Kemudian ada lagi peristiwa dia seperti apakan kepala istrinya. Tentunya Gus Samsudin juga nggak pernah melakukan itu. Tidak pernah. Kontennya, walaupun konten itu settingan. Betul, tidak pernah. Jadi kalau dibilang settingan yang dilakukan Gus Samsudin itu pun ada batasan-batasannya gitu sih. Itu Mbak.
Jadi kalau ini sih, kalau menurut saya ya benar-benar sudah terlewat batas gitu ya. Karena candanya sudah kelewatan di depan publik lagi, mengguncang-guncang kepala istri ya, itu sangat tidak baik ya. Betul. Karena mencontoh namanya tuh, orang menjadi mencontoh seperti itu. Betul. Begitu. Jadi mudah-mudahan Gus Miftah ini bisa sadar. Mudah-mudahan kita doakan juga dijauhkan ajab ya, ataupun perbuatan dia ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada dirinya seperti itu. Betul. Ya, kita doakan sini. Intinya, Belo, ya. Untuk Gus Miftah, saya Ahmed dan Belo berpesan, kami mohon jagalah nama baik Anda itu sebagai ulama, ulama besar yang dekat dengan kepala negara lagi, apalagi dengan Bapak Prabowo juga dekat. Jagalah marwah Anda, karena Anda itu bukan seorang ulama kecil, ulama besar yang di seluruh Indonesia ini tahu. Ingat Belo ya. Silakan Belo. Ya, saya di sini Mas Bailo bersama Samet mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.